Mari kita berdoa terlebih dahulu. Inilah hidup kami, inilah hati kami di hadapan-Mu, terbuka, transparan, tidak bisa kami menyembunyikan di hadapan Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini, firman Tuhan boleh mengoreksi, menyelidiki, meneliti hati kami, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mengampuni kami kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, yang akan mengganggu hidup kami untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja, menguasai hati dan pikiran kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat. Biarlah urapan dan kuasa-Mu menyertai pemberitaan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi bagian yang terbaik di dalam tanah hati yang baik, sehingga boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, judul firman Tuhan pada siang hari ini adalah Ia mendengar isi doaku. Allah mendengar isi doa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20, kita tidak membaca di sini keseluruhan, Bapak Ibu Saudara. Di situ dikisahkan tentang Samuel, saudara, di mana lahir itu melalui doa dari mamahnya, ibunya yang bernama Hana. Nah, saudara, kalau boleh saya bertanya, mengapa kita semua berdoa? Pasti jawabannya ini ya. Tadi sebelum kita mulai, pelayan-pelayan Tuhan berdoa. Dan ini rutinitas setiap minggu sebelum beribadah. Betul ya, Pak Elkana ya. Jadi sebelum mulai, kita yang melayani berdoa di ruang sebelah tadi, saudara. Kenapa? Karena memang rutin sebelum ibadah. Bapak Ibu juga kenapa berdoa rutin? Betul? Sejak kapan rutin? Sejak sekolah minggu kita diajarkan berdoa, lipat tangan, tutup mata. Sehingga kebiasaan itu, rutinitas itu sampai hari ini. Benar ya, saudara? Lalu yang kedua, kenapa kita berdoa? Maka jawabannya adalah karena ada pergumulan. Nah, sejak masa pandemi ini, saudara, kita semua, bukan hanya orang yang percaya, orang yang di luar Kristus pun semuanya juga mengalami pergumulan, masalah hidupnya, keuangan, pekerjaan, studi, dan lain sebagainya. Makanya ketika ada pergumulan yang berat itu, kita semua berdoa. Lalu kenapa berdoa? Nah, ada yang menjawab, saudara, karena kita menyadari yang namanya kelemahan. Betul, saudara? Tak berdaya, nyanyinya saja, di saatku tak berdaya, kuasamu nyata, sempurna dalam hidupku. Ketika kita berdoa, menunjukkan bahwa kita lemah, tidak berdaya, kita meyakini bahwa ada tangan Tuhan yang berkuasa, ya saudara, yang tidak terbatas itu. Makanya kita berdoa. Lalu ada juga yang menjawab, kenapa kita semua berdoa? Karena saya dan saudara meneladani, mencontoh Tuhan Yesus, para rasul, kalau dalam perjanjian lama para nabi, saudara, serta jemaat mula-mula, mereka semuanya berdoa. Benar, saudara? Jadi Yesus berdoa, kita berdoa. Yesus puasa, kita puasa. Tapi puasanya Yesus hanya 1 kali ya, seumur hidup 40 hari. Setelah itu enggak diceritakan Yesus puasa. Kenapa, saudara? Murid-murid Tuhan juga tidak berpuasa. Kenapa tidak berpuasa? Karena mempelai laki-laki masih bersama-sama dengan mereka. Tapi ada saatnya mempelai itu akan diangkat, akan diambil. Pada saat itulah mereka berpuasa. Sekarang mempelai laki-laki ada di mana? Dia sudah naik ke surga. Jadi jemaat secara fisik, saudara, orang percaya secara fisik sudah ditinggalkan oleh Yesus. Makanya berpuasa. Jadi masih relevan sampai hari ini, masih relevan. Walaupun bukan perintah Alkitab. Kalau berdoa, saudara, yang kelima, itu perintah Alkitab. Tapi kalau berpuasa bukan perintah Alkitab ya.
Bukan berarti tidak boleh berpuasa, silakan. Seringkali mahasiswa saya bertanya, Pak, sekolah ini aneh ya, seminggu sekali kok menganjurkan puasa. Saya dulu masuk asrama juga seminggu sekali puasa. Tapi celakanya seminggu sekali pas hari puasa jam keluar, saudara-saudara. Jadi apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu? Cari makan. Nah ini loh saudara-saudara ya. Kenapa? Ya nakal saudara-saudara. Nakal aja dipakai Tuhan, apalagi yang nggak nakal, gitu ya. Jadi saya sama teman-teman itu nakalnya minta ampun. Waktu puasa, ya salahnya sendiri. Kok jam keluar, ya kita keluar. Akhirnya cari makan, saudara. Nah, akhirnya saya menabur, sekarang menuai, saudara. Mahasiswa saya juga bertanya, Pak, puasa itu bukan perintah Alkitab, toh? Bukan. Nggak ada ayat yang mengatakan berpuasalah senantiasa. Ada nggak, saudara? Nggak ada. Yang ada, berdoalah senantiasa. Itu yang ada. Berdoalah tanpa henti, berdoalah tanpa berkeputusan. Itu yang ada. Lalu kenapa Pak kami semua dianjurkan puasa? Padahal kuliah sudah bayar, ada uang makan, kenapa puasa? Saya bilang, itu programnya STT. Itu programnya gereja. Jadi kalau engkau mau lulus, harus ditaati. Tapi saya tidak cerita ketika waktu saya puasa, keluar cari makan, saudara. Nanti dicontoh sama mereka. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat mengapa kita semua berdoa. Rutinitas, punya pergumulan, meneladani Tuhan Yesus, karena perintah Alkitab. Sadar kita lemah, makanya kita berdoa. Nah, saudara, di dalam 1 Samuel, karena ini bentuk cerita, maka kita akan melihat tokoh-tokohnya dulu ya. Yang pertama, seperti nama Bapak Gembala ya, Elkana. Ini nama yang panjang sekali. Bin Yeroham, bin Elihu, bin Tohu, bin Suf dari suku Efraim. Ayat yang ketiga, perhatikan saudara, di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 3. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Kita melihat tokoh utama Elkana, seorang yang saleh dari tahun ke tahun beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan korban. Lalu yang kedua, ayat yang kelima, ada seorang yang namanya Hana dikatakan. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. 6. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Yang kedua, Ibu Hana, kata Alkitab, mandul, diperlakukan tidak adil karena Tuhan yang menutup kandungannya. Lalu yang ketiga, ada seorang yang namanya Penina, saudara ya, sama-sama istrinya Elkana, Hana dan Penina. Ayat yang ketujuh, kalau saudara baca, Ibu Penina selalu menyakiti hati Hana. Kapan menyakiti hati Hana? Coba saudara lihat ayat yang ketujuh ya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Bayangkan saudara, pergi beribadah ke rumah Tuhan, hatinya disakiti. Kalau saudara mau ke gereja, hatinya disakiti, ke gereja apa tidak? Berangkat ke rumah Tuhan apa tidak saudara? Banyak enggaknya saudara. Wah, enggak disakiti aja enggak datang kok. Apalagi hatinya disakiti. Suaminya menyakiti, istrinya menyakiti, anak-anak disakiti orang tua ya saudara ya menyakiti hati anak-anak. Ayo ke gereja, enggak usah. Hatiku sudah sakit, percuma beribadah, nanti tambah sakit. Loh, aneh saudara. Kenapa tambah sakit? Justru ada kemungkinan besar hatinya dipulihkan, terobati waktu beribadah kepada Tuhan, benar? Tapi yang seperti ini kan sangat jarang dilakukan, saudara. Pasti dia akan mundur dan berkata, minggu depan saja. Hati sumpek, Pak. Nanti percuma, aku nyanyi, berdoa, tidak konsentrasi. Katanya begitu ya. Apalagi konteksnya melayani. Mau melayani, lebih baik enggak lah. Biar Pak Han aja sendiri solo keyboard kan bisa. Nah mungkin begitu, saudara. Tapi hari ini kita bisa melihat, walaupun Ibu Hana tadi hatinya disakiti setiap beribadah, justru dia menunjukkan kesungguhannya. Nanti kita akan lihat. Lalu yang keempat, ada tokoh namanya Imam Eli dan kedua anaknya Hofni dan Pinehas. Imam Eli menuduh Hana mabuk, ayat yang ke-14, ketika dia berdoa dengan suara yang pelan, mulutnya komat ngamit, lalu dikatakan engkau mabuk. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat poligami itu memang banyak masalah. Setuju?
Jangankan poligami Pak, satu istri saja masalahnya minta ampun. Apalagi 2 istri, 3 istri, dan seterusnya. Nah, ada di Alkitab contoh-contoh orang yang poligami. Jangan sampai membuat alasan, kalau tokoh-tokoh Alkitab saja poligami, kenapa aku tidak boleh poligami Pak? Katanya gitu ya saudara. Nanti kita akan lihat kenapa sampai orang perjanjian lama itu berpoligami. Nah, Lamek, saudara, Kejadian 3:19, itu adalah orang yang pertama kali punya 2 istri, saudara. Namanya Ada dan Sila. Lalu Abraham, lebih hebat lagi, bukan 2, tapi 3. Yaitu Sarah, Hagar, dan Keturah namanya. Nanti lihat. Lalu Esau juga punya 2 istri, Yudit dan Basmat. Dan Alkitab mengatakan Kejadian 26, 34, 35 dikatakan apa? Esau ini ketika mengambil 2 istri, menduka citakan hati papa mamahnya. Kemudian Yakub, ini lebih hebat lagi. Bukan hanya Lea, Rahel, tapi ada gundik-gundiknya mereka diambil juga menjadi istrinya. Ada 4, saudara. Kemudian Elkana ada 2, Hana dan Penina. Lalu Daud, ada Mikal, ada Betseba. Lalu Salomo, lebih banyak lagi, saudara. Nah, sekarang kita akan melihat semula monogami. Kejadian 2:24 mengatakan keduanya menjadi satu daging, satu suami, satu istri. Ya, saudara, ini awalnya. Nah, ini jawabannya. Kenapa akhirnya orang-orang di dalam Alkitab itu poligami ya? Yang pertama, lebih banyak menghasilkan keturunan untuk membantu pekerjaan sang ayah dan keberlanjutan silsilah terutama keturunan laki-laki. Ternyata orang yang berpoligami pasti kaya, saudara. Dan kita bisa melihat di situ karena tanahnya luas, perlu pekerja yang banyak. Jadi siapa yang bekerja? Ya anak-anaknya. Jadi kalau anaknya banyak, pekerjaannya lebih ringan. Ya ini pekerjaan keluarga turun-temurun seperti itu. Nah, itu alasan yang pertama. Dan benar kan ternyata terutama Bapak Abraham dikatakan apa, saudara? Harta bendanya sangat banyak, ya bisnisnya juga sangat banyak. Lalu siapa yang nanti menjadi ahli warisnya? Nah, akhirnya itu yang terjadi. Ambil Hagar, ya sesuai perintahnya Sarah. Lalu ambil lagi yang namanya Keturah, lalu melahirkan banyak anak di situ. Karena memang untuk apa, saudara? Meringankan pekerjaan orang tua. Makanya alasannya berpoligami. Lalu yang kedua, ternyata banyak anak itu banyak rezeki. Banyak anak itu simbol dari status. Pasti ini orang kaya, pasti orang yang punya kedudukan. Jadi anaknya banyak dan pasti orang kaya. Jadi saudara lihat, kenapa berpoligami? Menunjukkan status bahwa aku adalah orang kaya. Makanya orang-orang tadi berpoligami. Dan yang ketiga ini loh saudara, satu sisi menolong. Karena kondisi perang, banyak suami-suami yang meninggal sehingga istrinya janda. Nah, kalau banyak yang janda, hidupnya bagaimana? Makanya para janda ini yang masih muda ini diambillah istri, kemudian jadilah poligami. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara alasannya seperti itu, mau berpoligami? Boleh kalau engkau hidup zaman perjanjian lama. Ya, dan perjanjian lama sudah lewat, saudara. Kita hidup pada zaman perjanjian baru dan Tuhan Yesus mengatakan tidak boleh. Karena sejak semula satu suami, satu istri. Itu aja sudah banyak masalah. Apalagi 2 istri, 3 istri dan seterusnya. Pasti tambah banyak masalahnya. Nah, hari ini kita melihat keluarga Elkana, Hana dan Penina ternyata kan juga ada masalah. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan ibu Hana tadi mandul, kata Alkitab, karena Tuhan menutup kandungannya. Ayat 5 dan 6. Nah, saudara, kalau kita melihat perempuan yang mandul ya pada zaman itu, kalau sudah lihat 2 Samuel 6 20 sampai 23, maka perempuan yang mandul itu merupakan hukuman dari Tuhan. Nah, ayat-ayat yang kita baca tidak dijelaskan apakah Hana ini dihukum oleh Tuhan. Tidak, saudara. Tapi Alkitab hanya mengatakan Tuhan menutup kandungannya sehingga tidak punya anak. Satu contoh, Mikal. Di dalam ayat 2 Samuel 6 ayat 23 dikatakan apa? Mikal bin Saul
tidak mendapat anak sampai hari matinya. Kenapa? Saudara, dihukum Tuhan tidak punya anak sampai pada hari matinya. Karena tabut Allah waktu itu dipindahkan ke kota Daud. Lalu Daud dengan hamba-hamba menari-nari bersukacita. Seperti tadi Kuka akan menari, angkat kaki. Bukan angkat kaki ya saudara ya. Angkat kaki untuk melompat. Menari-nari seperti itu. Lalu Mikal berkata kepada Daud, engkau adalah seorang raja, punya kedudukan. Kenapa engkau menghinakan dirimu, merendahkan dirimu bersama dengan hamba-hamba yang memang sudah rendah kedudukannya? Lalu Daud berkata kepada Mikal, justru aku di hadapan Tuhan, aku akan lebih menghinakan diriku lagi. Maka dari kalimat itu Tuhan berkata, firman Tuhan mengatakan Mikal bin Saul tidak mendapat anak sampai pada hari matinya. Jadi perempuan mandul saat itu, saudara, merupakan hukuman Tuhan. Lalu yang kedua, Lukas 1 ayat 25 merupakan aib, malu, saudara. Seperti Ibu Elizabeth, ya, dikatakan, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang banyak. Ketika di masa tua dia bisa mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang namanya Yohanes Pembaptis, dia berkata di hadapan Tuhan dan akhirnya dia memuji Tuhan. Sekarang Tuhan telah berkenan menghapuskan aibku di depan banyak orang. Nah, saudara-saudara, Sarah, kata Alkitab, ketika mandul dipandang rendah oleh Hagar. Ya, kemudian berkatalah Sarah kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Sama-sama ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang akan menjadi hakim antara aku dan engkau. Kejadian 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Itulah kondisi ibu-ibu, perempuan-perempuan yang mandul pada zaman Alkitab. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat. Di dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima tadi dikatakan, coba saya baca ulang, saudara. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Ayat 5. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Saudara, kita bisa melihat Ibu Hana sama suaminya sendiri pun diperlakukan yang berbeda. Omong kosong kalau orang berkata nanti aku akan adil. Ya, ukurannya adil apa? Menurut siapa adilnya itu? Benar ya saudara? Tapi ternyata memang tidak bisa adil. Kalau saudara lihat ayat 5, Elkanah mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Dibanding dengan Penina dan anak-anaknya laki-laki dan perempuan, saudara, masing-masing diberikan sebagian. Nah, kalau sebagian kali 10 katakanlah, saudara, kan lebih banyak. Nah, hari ini kita bisa melihat diperlakukan yang berbeda bagaimana perasaan Ibu Hana ini, saudara. Oleh suaminya sendiri yang dikasihi, dia diperlakukan yang berbeda. Kita bisa bayangkan betapa sakit, betapa sedih, betapa hancur hatinya, enggak karu-karuan. Makanya lagu tadi mengatakan, ini hatiku Tuhan. Engkau yang mengenal hatiku lebih dari siapapun. Engkau yang tahu hatiku lebih dari siapapun. Engkau yang menyelidiki hatiku. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang bisa. Manusia tidak sanggup, tidak tahu hati orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah siang hari ini kita juga seperti Hana? Mungkin ada di antara kita yang diperlakukan berbeda, diperlakukan tidak adil, entah dalam rumah tangga kita, entah dalam pekerjaan kita, saudara, entah dimanapun kita berada, di dalam pelayanan sekalipun. Kalau kita diperlakukan tidak adil, bagaimana perasaan kita? Pasti seperti Ibu Hana, sedih, kecewa, tawar hati dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita akan melihat ketika orang yang hatinya hancur, yang hatinya sedih, yang hatinya putus asa, yang hatinya gelisah gak karu-karuan, ketika orang itu berdoa di hadapan Tuhan, maka Tuhan nyatakan kuasanya. Kenapa? Karena dia menyadari kelemahannya,
dan dia berharap kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu boleh campur tangan dan menolongnya. Lalu yang kedua, saudara, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 tadi, hatinya Hana selalu disakiti. Tadi saya sudah singgung, kapan disakitinya, saudara? Ketika setiap pergi ke rumah Tuhan. Wah, ini tantangan yang sangat berat ini, saudara ya. Kalau soal materi, saudara, kekurangan mungkin bisa beribadah kepada Tuhan. Kekurangan mungkin masih juga bisa melayani Tuhan karena faktor di luar. Tapi kalau yang di dalam, Bapak Ibu, hati, pikiran, ya, saudara, perasaan yang tidak karu-karuan, ketika itu terganggu, bagaimana, saudara? Seringkali jemaat ketika ada pelayanan, di tempat kami kan pelayanan macam-macam ya Bapak Ibu. Jemaat itu saya latih untuk apa? Buat YouTube video. Gitu ya. Pak, karena saya kirim ya tiap hari. Dulu saya dengan hamba Tuhan gantian. Tapi sudah ada jemaat sekitar 15 orang yang bisa sampaikan renungan, saudara. Nah, ada yang masih bertahan sampai hari ini, tapi ada 1-2 yang berkata kepada saya, Pak, jadwalku bulan depan jangan banyak-banyak ya. Biasanya saya kasih jadwal 3. Jadi yang bisa, saudara, saya lihat mampu, saya beri jadwal 3. Sebulan 3 kali. Tapi ada yang berkata, sudah Pak, saya nggak usah dulu ya. Kenapa nggak usah dijadwal? Karena hati dan pikiranku lagi kacau. Nah, sudah lihat ya. Nah, masalahnya apa? Ini. Lalu saya berkata, kalau ibu bapak menyerah, mundur, berarti engkau kalah. Ya, berarti engkau kalah. Iblis bersuka cita, iblis senang dengan kemunduranmu. Ya sudah, jangan tidak mau, tetap mau, tapi 1 kali aja. Oh, oke Pak, puji Tuhan. Kayaknya ini alasan ya, terlalu banyak kalau 3 kali ya, saudara-saudara ya. Ya udah 1 kali saja. Nah, akhirnya dia mau 1 kali. Saya tahu saudara, memang berat. Ya, kalau hatinya lagi susah, perasaan, pikiran tidak karu-karuan, mau buat renungan walaupun hanya 3 menit itu susah loh saudara. Kalau bagi hamba Tuhan yang sudah biasa berkhotbah, mau 3 menit, mau 5 menit pun tidak masalah kan gitu, saudara. Bacaannya sudah ada setiap hari 3 pasal dari Alkitab. Saya hanya mengatakan kepada mereka, jangan sampai dikalahkan dengan suasana hatimu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Seringkali perasaan, kekacauan, ya, gundah gulana hati kita mengalahkan segalanya kan. Tapi hari ini Ibu Hana memberi contoh kepada kita. Walaupun hatinya disakiti, setiap kali dia tetap pergi ke rumah Tuhan. Dia tetap berdoa, bahkan yang terpenting tetap melayani Tuhan. Nah, itulah Ibu Hana, saudara. Luar biasa ya mentalitasnya ya, saudara. Nah, mari kita lihat berikutnya. Allah mendengar isi doa Ibu Hana, mengapa? Sama seperti siang hari ini, Allah ingin mendengar isi doa kita. Amin, saudara. Mengapa? Memang di satu sisi, jawaban doa itu bergantung sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. 1 Yohanes pasal 5 mengatakan, Ialah yang mengabulkan doa kita, asal doa kita sesuai dengan kehendaknya. Itu betul, saudara. Sesuai kehendak Tuhan, pasti doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Tapi jangan lupa, saudara, walaupun Tuhan tahu isi hati kita, pergumulan kita, tapi jangan salah, saudara, Tuhan juga mengajarkan kepada kita supaya saya saudara juga harus berdoa. Juga harus mencurahkan isi hati kepada kita. Bisa tidak Pak? Seringkali mahasiswa saya bertanya, kita nggak usah berdoa, tapi Tuhan menjawab pergumulan kita. Bisa enggak Bapak Ibu? Kita nggak usah berdoa, kita nggak usah meminta, tapi Tuhan akan mengabulkan. Bisa nggak? Ya bisa, tapi 1000 hanya 1 ya, saudara. Coba lihat Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab. Mereka berdoa terlebih dahulu, meminta terlebih dahulu, memohon terlebih dahulu, betul? Seperti Ibu Hana meminta apa? Supaya bisa melahirkan seorang anak. Dia terus berdoa dan Tuhan kabulkan, saudara. Nah, Tuhan juga memakai, Tuhan ingin kejujuran kita, Tuhan ingin ketulusan kita, Tuhan ingin keterbukaan kita. Loh, berarti Tuhan tidak maha tahu dong Pak? Bukan, saudara.
Seringkali kita dijebak ya. Katanya Tuhan Maha tahu, harusnya nggak usah minta pun dia tahu. Betul, dia tahu. Tapi jangan lupa saudara, dia ingin yang namanya kejujuran dan keterbukaan kita di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kita bisa merenungkan yang pertama, kalau saudara lihat, kenapa Tuhan mendengar isi doa dari Ibu Hana. Ayat 9 dan ayat yang ke-10. Coba perhatikan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan sama-sama ayat 10. Dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Bayangkan saudara. Berdoa dengan hati pedih lalu sambil menangis terseduh-seduh. Seperti apa gambarannya menangis terseduh-seduh? Ya seperti seorang anak yang minta sesuatu pada orang tuanya, lalu dia tambah lagi menangis supaya orang tuanya jatuh hati, ya, lalu memberikan sesuatu yang dimintanya. Nah, saudara, kita bisa melihat doa dengan hati yang pedih, doa yang penuh dengan air mata, tangisan. Kenapa, saudara? Di samping faktor di luar, ya, Penina selalu menyakiti hati Hana supaya ia gusar karena Hana mandul. Coba, bukan hanya hatinya sakit, tapi dipancing apa? Emosinya supaya membalas, supaya melawan dengan sikap yang gusar itu tadi, sikap yang kasar itu tadi. Nah, saudara, kita bisa melihat hati yang pedih digambarkan Mazmur 56 ayat yang ke-9 mengatakan apa? Saudara, tangisan atau air mata. Orang yang berdoa di hadapan Tuhan penuh kesedihan, penuh dengan tangisan, penuh dengan beban yang berat, itu bagaikan ditampung di sebuah kirbatnya Tuhan. Kirbat itu tempat air anggur, saudara. Jadi bayangkan, air mata saya dan saudara yang berdoa dengan penuh tangisan dan kesedihan ditampung di kirbatnya Tuhan. Di hadapan Tuhan seperti air anggur yang manis. Di hadapan Tuhan seperti air anggur yang indah yang disimpan di dalam kirbatnya Tuhan. Wah, ini luar biasa ya. Jadi jangan menyepelekan yang namanya doa dengan hati yang pedih, yang namanya doa dengan hati yang penuh dengan tangisan atau air mata. Saudara, kita bisa melihat Ibu Hana bukan sekedar menangis, bukan sekedar sedih, bukan sekedar meneteskan air mata, tapi sebenarnya air mata itu harus menggerakkan keyakinannya lebih lagi kepada Tuhan. Seringkali orang berdoa fokus kepada air matanya, fokus kepada masalah dan pergumulannya, lupa fokus kepada Tuhannya. Siang hari ini kita bisa belajar, walaupun saudara-saudara sedih ketika berdoa, tapi sebenarnya kesedihan air mata kita harus lebih lagi menggerakkan iman saya dan saudara, keyakinan saya dan saudara lebih lagi tertuju kepada Tuhan. Lalu saudara, contoh Tuhan Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani Lukas 22 ayat ke-44 dikatakan apa saudara? Ketika dia berdoa, dia sambil menangis juga loh. Ketika dia berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Itu sambil menangis dan lebih dari itu keringatnya menetes bagaikan darah keluar dari pori-pori kulitnya. Berarti pembuluh darahnya pecah, darahnya keluar melalui pori-pori Tuhan Yesus. Berarti ini lebih berat pergumulannya. Iya, pergumulan melawan dosa, bukan kejahatan dan kesalahannya sendiri, tapi dosa dan kejahatan saya dan saudara, dosa kita semua. Ketika dia berdoa dengan tekun itu, firman Tuhan mengatakan apa? Malaikat Tuhan turun dari surga dan memberi kekuatan kepada Yesus. Saudara, kalau malaikat Tuhan, Tuhan sendiri yang sudah beri kekuatan kepada kita, ketika kita berdoa, langsung doanya amin. Umumnya gitu ya, aku sudah lega, aku sudah kuat, amin. Tapi Yesus mengajar pada kita tidak amin, saudara. Tapi Alkitab mengatakan justru dia lebih lagi bersungguh-sungguh di dalam doa. Wah, ini luar biasa. Artinya apa? Gak pedulikan kesedihannya, tangisannya, tapi dia lebih lagi menggerakkan dirinya
keyakinannya untuk lebih percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata. Lalu yang kedua, di dalam ayat yang ke-11, kalau Bapak Ibu baca 1 Samuel 1 ayat 11. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara, doa yang didengar oleh Tuhan adalah doa yang disertai dengan nasar, dengan janji. Tapi hati-hati, Pengkhotbah 5:3-6 di situ jelaskan tentang hukum nasar. Jangan buru-buru mengucapkan nasar, janji kalau tidak bisa menepatinya. Bukankah ada tipe orang yang lupa? Benar ya saudara ya? Sudah ngomong lupa. Kalau kepada orang lupa, oke lah. Tapi kalau kepada Tuhan lupa, Tuhan ingat enggak saudara? Tuhan ingat. Makanya Alkitab berkata jangan buru-buru. Jangan cepat-cepat berjanji. Karena kadang memang ada orang yang mudah berjanji ya. Tapi setelah itu sangat cepat juga melupakannya. Loh, bukankah kemarin sudah ngomong begini? Kapan? Gak pernah aku ngomong begitu. Nah, celaka saudara ya. Nah, hari ini kita belajar apakah bergantung nasarnya. Ternyata kalau Bapak Ibu teliti ternyata tidak loh. Hukum Taurat mengatakan apa? Anak sulung laki-laki itu adalah milik Tuhan. Jadi gak peduli saudara, walaupun Ibu Hana berkata, nanti kalau engkau berikan aku anak laki-laki, anakku yang sulung, anak ini aku persembahkan kepada Tuhan. Aku akan serahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Saudara, sebenarnya di mata Tuhan itu gak berlaku. Ya, engkau bernasar apa tidak, kalau itu anak laki-laki, itu anak sulung, itu pasti harus kau persembahkan di hadapan Tuhan. Karena itu memang adalah milikku. Nah, jadi saudara, boleh bernasar? Boleh. Tapi sekali lagi, bernasar di hadapan Tuhan bukan supaya Tuhan lebih cepat menjawab doa kita. Ya, ingat saudara. Bernasar bukan juga untuk apa? Merayu, melobi, membujuk Tuhan. Supaya dia lakukan lebih cepat dari yang kita harapkan. Tidak saudara. Memang dalam perjanjian lama diberi contoh-contoh tentang doa yang dikombinasikan dengan yang namanya nasar. Tapi dalam perjanjian baru kalau Bapak Ibu baca, tidak pernah ada ceritanya doa plus nasar, nggak ada saudara. Ya, makanya kita melihat antara perjanjian lama perjanjian baru relasinya ini mesti tahu saudara. Ya, jadi kalau begitu sekarang boleh bernasar, ya boleh. Nggak bernasar juga nggak apa-apa. Yang penting kau berdoa dan ingat jawaban doa itu selalu sesuai dengan kehendaknya. Lalu yang ketiga, ini yang penting saudara. Coba lihat di dalam ayat 12 dan 13 ya. Dikatakan apa? Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Yang ketiga, kenapa Tuhan mendengar doa dari Ibu Hana? Karena doanya dengan suara kecil. Kalau doa dengan suara keras itu adalah doanya sama Tuhan, ngomongnya sama orang. Contoh ya. Saudara, tolong bantu doa ya. Bulan depan kontrak rumah saya habis. Nah, itu maksudnya apa saudara? Doanya sama Tuhan, ngomongnya sama orang. Itu namanya iman, iya, tapi iman bisik-bisik. Pak Tony tertawa ya. Iman bisik-bisik Pak. Jadi doanya sama Tuhan, ngomongnya sama orang. Wah, ini hati-hati saudara ya. Kalau orang lain yang ngomong Pak, boleh, kan bukan kita. Saudara ya, contoh. Gracia kan berangkat sekolah keluar saudara. Saya nggak berdoa, yang berdoa orang lain. Tuhan tolong anaknya Pak Timotius, ya studinya dan lain sebagainya. Nah itu lain toh ceritanya. Yang penting bukan saya ngomong, walaupun orang itu tanya saya dulunya.
Atau tanya istri saya, sekolahmu sekolah di mana? Anakmu sekolah di mana? Oh ini. Yo, oke, silakan. Tapi jangan sampai keluar dari mulut kita. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajarkan apa? Sampai Hana dianggap mabuk oleh Imam Eli. Matius 6 ayat 5 dan 8 sampai 8 mengatakan apa? Kalau engkau berdoa, dia mengajarkan pada murid-muridnya, jangan berdoa seperti orang Farisi, ya, ahli Taurat yang doanya panjang-panjang, bertele-tele, gitu kan, saudara? Tapi kalau engkau berdoa, lanjutannya gimana, saudara? Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, dan berdoalah di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang di surga akan melihat engkau yang tersembunyi dan mendengarkannya. Saudara, ini satu sikap, ya, doa yang luar biasa. Orang lain gak perlu tahu, karena hanya Tuhan yang layak, yang pantas mendengar seruan doa kita. Walaupun orang lain ngomong macam-macam. Imam Eli mengatakan Ibu Hana mabuk, kebanyakan minum, terserah. Tapi yang jelas, dia berdoa mengungkapkan isi hatinya dengan suara yang sangat pelan, dan Tuhan mendengarkan doanya. Saudara, saya beri kesaksian singkat ya. Saya 2 tahun tidak mengajar. 2018, 19, ya 20 lah. 3 tahunan tidak mengajar, saudara. Saya ini berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, saya itu senangnya ngajar. Jadi kalau ditanya hobinya apa? Ngajar, saudara. Kalau nggak ada muridnya, ngajar sendiri sekarang. Pakai YouTube toh. Kalau nggak ada yang diajar, nggak apa-apa sekarang. Ngomong-ngomong sendiri depan kamera. Jadi waktu saya kasih materi, apakah keselamatan bisa hilang? Saya itu ngomong-ngomong sendiri. Pakai PowerPoint sendiri di hadapan kamera. Nggak ada yang nonton, nggak ada yang saya ajar, nggak ada. Karena ada banyak beberapa orang yang kasih materi, Pak, itu Pak. Ya sudah, namanya apa kalau ngomong sendiri itu? Podcast ya atau apa ya? Saya nggak ngerti lah. Pokoknya saya ngomong sendiri. Ketika saya upload, ya saudara, yang nonton berapa itu? 175. Ya kecil, saudara ya. Memang nggak kepengen jadi YouTuber kok. Yang penting ada yang nonton. Ternyata yang nonton 175 kali ditonton. Nah, saudara, ya sudah. Kalau nggak ada ngajar di SCT, saya tetap ngajar sendiri. Pakai channel sendiri, ngajar sendiri. Karena ternyata nonton, saudara ya. Nah, saudara, sudah melamar di STT Surabaya, tak masukin semua lamaran. Jawabannya apa? Ditolak semua. Loh, sudah S3 ditolak loh, saudara. Ya sudahlah. Wes Tuhan, kalau begitu saya enggak ngajar di STT, ya sudah. Tapi awal tahun 2021, saudara ya, ada STT yang minta saya dosen tetap di situ. Ya sudah. Lalu terakhir kemarin ada STT lain lagi yang minta saya untuk jadi dosen tetap di tempatnya. Oh, nggak bisa. Sudah ada di sini nih home base-nya. Bapak Ibu, saya doa pelan-pelan. Gitu ya. Isi hatiku tak ucapkan di hadapan Tuhan. Aku kalau bisa Tuhan, bisa ngajar di kampus gitu loh. Kembali seperti ya waktu-waktu yang lalu. Ternyata Tuhan kabulkan. Dengan suara pelan, dengan suara kecil. Yang lain nggak perlu tahu. Tapi kalau itu kehendak Tuhan, pasti terjadi. Lalu yang keempat, yang terakhir, saudara. Kenapa Tuhan mendengar isi hati pergumulan dari Ibu Hana? Ayat terakhir di dalam ayat yang ke-19 dikatakan. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Yang keempat, saudara, Tuhan ingin mendengar doa seruan kita ketika doa itu dipanjatkan dengan penyembahan. Allah itu roh, kata Yohanes 4 ayat 24. Barang siapa menyembah dia, harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Artinya apa, saudara? Seringkali doa dipisahkan dengan penyembahan. Seringkali doa dipisahkan dengan pujian. Tetapi di Alkitab, antara doa, pujian, penyembahan saling terkait, saudara.
Artinya apa? Di dalam doa kita bisa menyembah. Di dalam pujian kita bisa menyembah. Di dalam penyembahan kita bisa berdoa. Di dalam penyembahan kita bisa memuji Tuhan. Sehingga doa, pujian, penyembahan tidak bisa dipisahkan. Dan itu yang dilakukan oleh Ibu Hana, saudara. Nah, apa artinya doa disertai dengan penyembahan? Artinya adalah doa disertai dengan penyerahan. Seringkali orang menyembah digambarkan seperti orang yang sedang mengangkat kedua tangan. Betul ya, saudara? Apa artinya? Berserah. Apa artinya mengangkat tangan? Menyerah. Apa artinya? Mengizinkan Tuhan bertindak atas hidup kita. Nah, itu artinya doa dengan penuh penyerahan. Makanya 1 Timotius pasal yang kedua, saudara, ayat yang ke-8 ya, dikatakan apa? Hendaklah seorang laki-laki ketika berdoa dengan menadahkan tangan yang suci. Nah, jawaban itu saya berikan kepada seorang ibu yang bertanya, Pak, bagian doa itu tugasnya istri ya Pak? Dia tanya begitu, saudara. Lalu saya tanya balik, yang ngomong begitu siapa Bu? Saya tanya. Iya, istri kan tiangnya doa, katanya gitu, saudara. Ayo baca 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Saya suruh baca dia. Ternyata dia kaget. Ternyata bukan istri atau perempuan yang tiangnya doa, saudara. Tapi justru di situ apa? Laki-laki, suami. Wah, dia seneng, hore, suamiku yang berdoa. Nah, artinya apa, saudara? Menadahkan tangan, mengangkat tangan yang suci, tanpa amarah, tanpa perselisihan. Lebih dari itu sebenarnya tanda dia menyerah. Nah, biarlah siang hari ini ketika engkau berdoa, doa dengan penyembahan seperti Ibu Hana, berdoa dengan menyembah, artinya dia benar-benar menyerah kepada kehendak Tuhan. Benar-benar dia pasrah, berserah, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki terjadi di hidupnya. Lalu yang kedua, saudara, apa artinya doa dengan penyembahan? Ketika berdoa dengan penuh kerendahan hati. Namanya tersungkur, namanya menyembah, itu pasti simbol dari yang namanya kerendahan hati. Ukurannya seperti apa? Seperti Kristus, Filipi pasal 2 mengatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia, menjadi hamba, taat mati, dan matinya di atas kayu salib. Yang sebentar lagi kita akan memperingati kematian dia melalui perjamuan kudus. Kematian yang sangat hina, kematian yang sangat memalukan. Yang walaupun Allah yang agung mulia, merendahkan diri serendah-rendahnya sampai ke titik nadir, saudara. Dianggap seperti penjahat kalau disalib. Untuk penjahat hukuman itu sebenarnya, tapi dia lakukan. Itulah bentuk dari kerendahan hati yang serendah-rendahnya. Ketika saya dan saudara berdoa seperti itu, pasti dia akan mendengar dan mengabulkan doa kita. Jadi Allah mendengar doa kita ketika saudara berdoa dengan hati yang pedih dan menangis, doa dengan lasar, doa dengan suara yang lembut tadi di tempat yang tersembunyi, dan yang terakhir doa dengan penyembahan, kerendahan hati, penyerahan. Pasti Tuhan nyatakan kuasanya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Engkau sudah mengajar kami tentang sikap berdoa. Biarlah Tuhan kami meneladani Ibu Hana yang berdoa. Memiliki pergumulan, masalah dalam hidup, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga siang hari ini Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu apa yang sedang kami hadapi oleh anak-anak-Mu pada siang hari ini. Biarlah Engkau campur tangan dalam hidup kami. Pergumulan itu bukan menjadi fokusnya, tapi tetap Engkau Tuhan Allah yang jadi fokus dalam doa dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat firman Tuhan menjadi bagian yang indah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.